Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada hari ini, pada Minggu pagi ini, dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat 14. Ayat 5 sampai ayat 14. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian saudara-saudara firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nah tentunya tempat ini punya sejarah tersendiri. Nah kemudian mengapa ini menjadi titik perjumpaan yang menghasilkan satu komunikasi yang cukup hidup, ya. Seandainya ini kita komunikasikan dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan punya sejarah tersendiri tempat ini? Saya pikir kita persis tahu itu kalau di Kejadian pasal 33 ayat 18 sampai 19 jelas bahwa tanah ini adalah milik Yakub yang dia sudah beli, kepemilikannya. Nah kemudian di Kejadian pasal 48 ayat 22, tanah ini diberikan Yakub kepada Yusuf, anaknya. Nah kalau berlanjut kemudian di Yosua 24 ayat 32, nah kemudian bangsa Israel membawa tulang-tulang Yusuf untuk dikuburkan kembali di tempat ini. Jadi ada 3 catatan dari beberapa catatan yang memang bisa membantu kita. Kalau saya katakan tadi memang ada sejarah yang tetap diingat dengan keunikan tempat ini. Nah kemudian saudara-saudara, dari beberapa catatan juga kita bisa menemukan bahwa jarak utara ke selatan ada kira-kira 200 km, dan 200 km ini ada 3 tempat yang harus dilalui dari Galilea, Yudea dan Samaria. Nah kalau
dari pemetaannya Samaria ini persis di tengah. Oleh karena itu memang karena tidak ada titik pertemuan antara Yahudi dan Samaria, ya, selatan dan utara, pasca setelah pecahnya itu di kepemimpinan Salomo, ya, atau setelah kepemimpinan Salomo. Nah kemudian ketika tidak ada titik pertemuan, nah selalu bangsa Yahudi mereka akan mengambil jalan putar, dan memang sudah siap kalau jarak itu lebih jauh untuk menghindarkan daerah Samaria ini karena persis di tengah. Nah oleh karena itu ternyata Yesus tidak mengambil jalan putar itu. Dia memang harus melewati Samaria itu, karena dia akan melanjutkan ke Galilea. Nah kalau kita lihat di atas ayat 4 itu, satu yang tidak diinginkan Yesus adalah perdebatan. Apa? Perdebatan mengenai baptisan. Bagaimana orang Yahudi membuka kembali perdebatan kepada Yesus dalam persoalan baptisan. Kemudian Yesus bergeser ke Galilea. Di situ renungan kita pada pagi ini. Saya katakan tadi, tidak ada titik temu antara Yahudi dan Samaria. Dan itu sudah luar biasa dan cukup lama. Saya berpikir kita tahu semua ceritanya itu, ya. Dan bahkan itu pernah menjadi salah satu ilustrasi yang cukup hidup dari Yesus dengan satu cerita, siapakah sesama bagi kita? Siapakah temanku sesama? Dalam satu ilustrasi itu ada yang disamun, ada yang tersamun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah kemudian lewat imam, lewat pembantu imam, kemudian lewat Samaria. Nah ternyata ketika Samaria melihat yang disamun ini, ada beberapa kata kerja aktif yang menunjukkan begitu aktifnya orang Samaria ini untuk membantu orang yang disamun ini. Nah kemudian di akhir pertanyaan Yesus, siapakah temanku sesama? Agak sungkan juga mulut orang Yahudi untuk mengatakan bahwa sesama itu adalah orang Samaria, karena dia kedapatan tidak mampu seperti Samaria itu. Makanya mulutnya agak sungkan untuk mengatakan bahwa sesama bagi orang Samaria itu adalah orang yang harus ditolong, orang yang harus disembuhkan dan lain sebagainya. Makanya kita melihat di situ ada beberapa kata kerja aktif yang mau diingatkan oleh renungan ini bagi kita. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari juga memang mau tidak mau atau suka tidak suka, sering sekali tanpa kita sadar, selalu yang berkepentingan dengan kita, itu yang menjadi sesama bagi kita. Itulah pergaulan kita. Bahkan kemudian kita tidak terbiasa dengan seseorang yang sepertinya aneh. Makanya selalu muncul orang atau selalu muncul perkataan orang asing dan lain sebagainya. Sepertinya kita tidak betah, sepertinya kita kepanasan, sepertinya kita cukup kalau ketika kita harus bergaul dengan orang-orang yang kita katakan orang aneh atau orang lain. Nah kita melihat pagi ini ternyata itu ditembus oleh Yesus. Kita bisa bayangkan kalau waktu 400 tahun, 400 tahun, tidak ada titik temu, ternyata ini menjadi awal pertemuan yang luar biasa. Dan kemudian hasil pertemuan atau perjumpaan ini yang akan tetap hidup dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dua belas suku anak-anak Yakub. 12 suku anak-anak Yakub kemudian pecah utara dan selatan. Nah kalau wanita ini begitu persis tahu dengan tempat ini, karena itu adalah dia yakini tempat bapak leluhurnya. Dan semua leluhurnya bahkan ternaknya juga mengambil air dari tempat itu. Oleh karena itu tentunya ada sejarah yang begitu kuat dalam ingatan wanita Samaria itu untuk tetap mengagungkan tempat itu. Karena semua orang sudah mengambil air, karena semua orang sudah melepaskan dahaganya dari tempat itu. Nah kemudian ketika ketemu dengan Yesus, sesuatu yang sulit dipahami oleh wanita Samaria itu. Saudara-saudara, gaya kepemimpinan Yesus
gaya Yesus mengajar adalah gaya yang tetap akan hidup sampai detik ini. Saya mau ajak kita kembali untuk melihat pasal 3. Bagaimana Yesus berbicara dengan Nikodemus, ya, seorang Yahudi tulen, yang memang sampai pembicaraan kedua tidak menemukan apa sebenarnya akhir daripada pembicaraan ini. Apa sebenarnya inti daripada komunikasi ini. Itu juga kita temukan dengan wanita Samaria ini. Tapi gaya komunikasi Yesus itu yang mau dihidupkan pagi ini kepada kita. Apa gaya komunikasi Yesus? Yesus mau supaya kita jujur untuk melihat keberadaan kita. Yesus mau seperti wanita Samaria ini untuk melihat jujur siapa dirinya. Kalau kita katakan sedikit memaksa, ya sedikit memaksa. Sebelum orang jujur untuk melihat keberadaan dirinya, dia akan selalu bertopengkan apa itu, apa dan apa itu. Dia selalu akan bertopengkan 1, 2, dan 3 hal, karena dia belum mampu untuk menemukan dirinya yang sebenarnya. Bahkan kalau kita baca sampai ayat yang berikut, sampai persoalan pernikahannya, Yesus persis tahu. Dan dia harus jujur dengan pernikahannya itu. Itu satu yang menarik pagi ini yang saya lihat. Jadi kita juga begitu. Kenapa kita selalu negatif thinking? Karena kita selalu bercokol dengan kebenaran-kebenaran kita. Dan kita tidak pernah mampu untuk melihat ketidakbenaran kita itu. Ada percakapan panjang Bapak Ibu dan para pemuda. Percakapan panjang. Dan salah satu tekanan Injil Yohanes adalah saatnya supaya semua percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Itu akhir daripada komunikasi ini yang bisa kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana membangun komunikasi itu? Bukan hanya di tengah-tengah keluarga, bukan hanya di dunia kerja kita, tapi juga di dunia atau bahkan juga di tengah-tengah gereja kita. Bagaimana membangun komunikasi supaya bisa mencair? Banyak orang yang gagal komunikasi, gagal berkomunikasi. Kelihatannya terbuka, kenyataannya gagal. Kenapa? Karena tidak sampai pada bagaimana dengan jalan keluarnya. Rapat-rapat gereja juga banyak seperti itu. Tidak sampai kepada pengeksekusian. Tidak sampai kepada bagaimana mengeksekusi. Jadi kalau Anda pernah tahu bagaimana 3 orang berdiskusi di kapal laut dari Tanjung Priuk menuju Pelabuhan Belawan, kita bisa bayangkan ya saat itu 3 hari 2 malam itu perjalanan kapal laut dari Tanjung Priuk menuju Belawan. 3 orang yang mendiskusikan ini, luar biasa, begitu tajam diskusi itu dan begitu jelimet. Ketika kita sampai di Belawan, ini yang pertama harus kita kerjakan. 1, 2, targetnya seperti ini, sistemnya seperti ini. Tapi ketika sampai di Pelabuhan Belawan, semua yang diperbincangkan itu lupa karena mereka sudah bubar. Kalau saya identikan seperti itu, ya kira-kira seperti itu. Banyak rapat-rapat, pembicaraan, komunikasi yang tidak sampai bagaimana mengeksekusi. Kenapa? Karena berkualitas, kata tidak ada kualitas komunikasi tadi itu. Oleh karena itu bagaimana membangun komunikasi? Tidak mudah. Saya katakan tadi banyak yang gagal. Komunikasi yang tidak berkualitas dalam persekutuan, bahkan stagnan. Tuhan Yesus memberikan waktunya untuk mendengar. Ini yang luar biasa Bapak Ibu dan para pemuda. Lebih banyak Yesus mendengar. Saya nggak tahu gimana komunikasi kita. Apakah kita lebih senang didengar daripada mendengar? Hampir kehilangan waktu untuk mendengar. Karena kita maunya selalu didengar.
Bahkan coba kita check and balance dulu ya. Kalau kita komunikasi dengan orang, ada nggak perimbangan gitu? Jangan-jangan kita yang lebih banyak ngomong daripada dia gitu. Jadi orang yang lebih banyak ngomong, saudara-saudara, biasanya banyak kealpaannya itu, banyak kelupaannya. Coba berikan waktu saudara-saudara untuk lebih banyak mendengar. Dan itu Tuhan Yesus. Makanya perjumpaan itu menghasilkan banyak hal. Karena Yesus mencoba, saya katakan tadi ya, dengan gaya komunikasi Yesus, bagaimana supaya wanita itu sampai sadar betul dengan pemahamannya yang salah seperti Nikodemus itu. Kalau dari awal memang jelas. Kenapa dia begitu getol dengan tanah itu? Ya, dengan figur Yakub itu. Dan yang paling hebat saudara-saudara, bagaimana orang Yahudi yang tidak pernah mau merespon orang Samaria yang memang sudah kawin-mawin dengan suku-suku lain, tapi ternyata Yesus mau ketemu dengan wanita Samaria ini. Dia enggak mampu untuk memahami itu. Dan kemudian apa yang ditawarkan Yesus adalah air, bukan seperti air yang dipahami oleh dia. Air yang membuat akan haus kembali. Secara sederhana saya memahami renungan pagi ini untuk kita. Cobalah saudara-saudara, mari kita akan memulai membangun komunikasi yang menghidupkan. Di rumah juga seperti itu ya. Bagaimana membangun komunikasi yang menghidupkan, tidak yang mematahkan atau yang menggagalkan. Jadi kalau pria bisa pahami ini, mudah-mudahan gak ada masalah. Kalau wanita juga bisa pahami ini, mudah-mudahan gak ada masalah. Saya pernah katakan ya, sebenarnya keinginan wanita, kalau dia punya pergumulan, kalau seorang pria hanya mau mendengar, itu sudah luar biasa. Walaupun sebenarnya wanita itu tidak membutuhkan kesimpulan dari apa yang dia katakan. Tapi kalau pria itu mau aja mendengar, itu luar biasa. Itu pria harus pahami itu. Tapi kadang pria nggak bisa pahami itu. Karena dia cenderung untuk mendengar dan memutuskan. Padahal sebenarnya wanita itu belum membutuhkan apa yang menjadi keputusan. Nah kemudian juga ada komunikasi yang dibangun, saya katakan tadi, karena sebenarnya masih sebahagian atau sedikit yang kita tahu. Tapi dalam komunikasi sepertinya kita sudah tahu semuanya. Komunikasi kunci dari dalam membentuk bahkan memelihara hubungan yang berkualitas. Oleh karena itu kita setuju, semuanya harus dikomunikasikan. Dan komunikasi adalah alat pengendali. Kita final bahwa teknologi informasi kita butuh. Tapi tidak akan pernah kehilangan sentuhan. Human touch. Ketika suami mengatakan dari kantor, makanlah duluan, jangan tunggu saya. Dia WA itu istrinya. Oke, kita terima itu. Tapi lebih baik adalah ketika suaminya bertelepon, jangan tunggu saya karena saya agak terlambat. Yang ditunggu istri adalah suara suami, bukan WA-nya. Sebaliknya juga begitu. Jadi jangan terlampau bangga dengan teknologi informasi dan menghilangkan atau meminimalisasi human touch, sentuhan. Pesan singkat, WA, messenger penting. Tapi lebih penting kalau seseorang itu mendengarkan suara kita. Walaupun hanya just say hello. Walaupun hanya teguran dan sapaan. Itu lebih kuat. Makanya orang, apa itu? Video call itu. Ya. Dia lebih puas. Karena dia lihat gerakan itu. Wajah dan vokal itu dapat. Tadi malam saya pergumulkan teks kita ini. Ya memang, ya artinya saya juga selalu berdoa supaya pandemi ini cepat selesai. Ada yang saya takuti. Kalau sampai ibadah online ini
sudah menjadi sesuatu yang sangat dinikmati, kemudian menjadi satu membuat orang terlena, jangan-jangan orang juga tidak membutuhkan kebersamaan. Tidak melihat bahwa human touch adalah sesuatu yang perlu, bahkan just say hello itu. Cukup hanya dipastikan saya sehat di titik ini. Apakah betul dia sehat? Nah, ketika ini memasuki ranah keluarga, apa yang terjadi saudara-saudara? Kering, gersang. Jadi hati-hati saudara-saudara. Jangan pernah meminimalisasi hal yang sebenarnya adalah prinsip. Saya melihat di situ Tuhan Yesus kita ini. Dia membantu wanita ini dengan pembicaraan yang berikut dan berikut sampai akhirnya wanita ini menemukan dirinya sendiri. Nah, kalau awalnya wanita ini yang butuh air, tapi ternyata Yesus yang butuh air, akhirnya wanita Samaria ini yang merindukan air di ayat 15 itu kan kalau kita baca. Ayat seterusnya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Pembicaraan yang diakhiri dengan happy ending yang luar biasa. Akhirnya wanita itu yang merindukan air itu. Saya mau katakan kepada kita, kehidupan dan masa lalu wanita itu membuat dia haus. Boleh kita katakan dehidrasi akut. Dan akhirnya dia tahu bahwa sumur Yakub tidak dapat memuaskan dahaganya. Gambarannya yaitu dunia yang kita yang kita tempati ini. Seperti meminum air laut. Terus mauas. Selalu haus. Kalau ke dokter, kenapa selalu haus Pak Dokter, Ibu Dokter? Ya mungkin tanda-tanda diabetes katanya. Itulah dulu satu kan. Bukan persoalan haus di situ. Tapi kehausan terus dengan semuanya. Saya marna hurang di sudi, dang marna saya. Bapak Ibu dan para pemuda pernah lihat lintah? Lintah hanya berhenti untuk menghisap mudar ketika perutnya sudah pecah. Tidak akan berhenti dia itu. Makanya banyak orang yang sekarang mencoba untuk meniru gaya lintah. Tidak pernah puas dan tidak pernah bersyukur. Karena selalu haus dan haus. Dia melihat bahwa semua dunia ini dan apa yang ditawarkan oleh dunia ini adalah mampu untuk melepaskan dahaganya. Padahal sebenarnya tidak mungkin ya. Secara sederhana kita mau memahami turbuk ini, ayat ini, bahwa saya mau minta seorang dari kita, saudara-saudara, tolong dibaca dulu Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 16 ayat 16, 15 ayat 16. Silakan. Lima belas ayat 16. Ya, makasih nak. Maka aku menikmatinya. Apa yang kita nikmati? Firman itu. Karena firman itu firman yang hidup. Bukan ucapan manusia, tapi Allah yang ngomong itu. Bahkan di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Selalu baru setiap pagi. Firman yang hidup, yang meneduhkan, meneguhkan, memastikan. Kita hanya mampu untuk memahami kehidupan yang bisa kita lihat saat ini. Tapi firman mampu memastikan bagaimana kehidupan kita saat yang akan datang dengan perenungan kita, kehidupan kita saat ini.
Kehidupan kita saat yang akan datang ditentukan bagaimana kita menata kehidupan kita saat ini. Dan itu yang mampu hanya dengan firman, yang menikmatinya, yang mampu menikmati firman itu. Jadi kenikmatan seperti apapun yang boleh ditawarkan oleh dunia ini tidak akan pernah mampu menyaingi kenikmatan yang diberikan oleh firman. Bahkan kita lebih legowo dalam kehidupan ini. Kita lebih ikhlas. Maaf, bukan hanya mulut yang mengatakan ikhlas, tapi kehidupan kita juga akan lebih ikhlas ketika kita mampu menikmati firman yang memberikan kepastian. Itu yang ditawarkan Yesus kepada wanita itu, dan wanita itu mampu untuk memahaminya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Sebatas mana kita mampu melihat? Sebatas mana mampu kita untuk mendengar? Sebatas mana kita mampu merasakan? Walaupun kata firman Tuhan, tolong itu dipertajam. Panca indera itu baiklah dipertajam setiap pagi untuk melihat dengan benar, merasakan dengan benar, dan mendengar dengan benar. Itu harus dipertajam. Apa yang mampu membuat itu tajam? Hanya firman Tuhan, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau wanita Samaria itu mampu untuk melihat dirinya dengan benar, saya juga berpikir, kita juga berpikir, itu yang membantu kita pagi ini. Semampu kita memahami kita secara benar, melihat diri kita dengan benar. Di sana sini banyak yang harus kita benahi. Siapapun itu. Siapapun itu. Banyak yang harus dibenahi, banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dievaluasi. Memang evaluasi pahit. Tidak semua orang mampu dievaluasi. Tapi sebelum orang mengevaluasi kita, lebih baik kalau kita mengevaluasi diri kita. Itu lebih jujur, dan itu wanita ini. Dia menemukan ketidakbenaran itu dan dia sadar itu ketika dia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan yang menghasilkan hal yang luar biasa. Kiranya kita juga seperti itu. Jam-jam doa kita, perenungan-perenungan kita, pembacaan kita akan firman Tuhan dalam pribadi kita, itu akan memampukan kita untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Bahkan buku detail teh. Aduh baik Tuhan. Ya. Aduh Tuhan nakku baik. Unak tasukun aduh Tuhan nong di bahekku tu udah. Aduh Tuhan nakku baik. Apa yang sudah saya bikin Tuhan? Kita menemukan itu dalam perenungan. Jadi di masa pandemi ini juga sampai ini selesai, satu hal, jangan pernah kehilangan pengharapan itu. Dan pengharapan itu akan terjawab dengan disiplin kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita akan menemukan kenikmatan, bahkan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga pada pagi yang teduh ini. Penyertaan-Mu dalam kehidupan kami untuk 1 minggu yang kami sudah lewati. Ada banyak hal yang kami lihat, kami dengar dan kami rasakan. Biarlah itu semakin mempertajam semua alat panca indera kami. Bahkan perjumpaan kami dengan Engkau melalui firman-Mu, doa kami pribadi, pembacaan kami dengan firman-Mu, semakin memampukan kami Tuhan untuk melihat keberadaan diri kami dengan benar. Sehingga kami mampu melihat Tuhan bahwa Engkau adalah harapan kami. Engkau adalah yang terakhir dalam kehidupan kami. Supaya keselamatan itu boleh kami nikmati ketika kami masih hidup di dunia ini. Ajarkan kami Tuhan untuk mensyukuri kehidupan ini dan selalu menyerahkan diri hanya kepada tangan pengasihan-Mu saja. Berkati semua pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKIV Bandung Reformanda ini. Semua pelayan dan jemaat, bahkan juga untuk persiapan sukacita pesta huria minggu depan Tuhan. Walaupun kami masih melewati masa-masa sulit ini, biarlah kami hanya berpengharapan kepada Engkau bahwa semua akan Engkau cukupkan
apa yang perlu dalam kehidupan kami setiap pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bantu pergumulan jemaat-Mu, bantu pergumulan semua pelayan-Mu, bahkan juga kesehatan, dan juga semua Tuhan yang menjadi pergumulan, Engkau boleh jawab pada saatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin.